Pesan orang tua ke Baim Wong sebelum isu cerai dengan Paula Verhoeven menyeruak, emang bahwa memang sudah resmi Baim Wong atau Muhammad Ibrahim mendaftarkan gugatan cerainya pada 8 Oktober 2024, bukan cuma untuk gugatan cerai talak tapi juga untuk hak asuh kedua anaknya. Ada alasannya, yang jelas ada alasan yang diajukan oleh pemohon untuk diberi izin mengikrarkan talak terhadap istrinya. Untuk agenda sidang perdana nanti dijadwalkan, ya sudah terjadwal karena sudah ditetapkan penetapan hari sidang, penetapan majelis hakim nanti di tanggal 23 Oktober 2024. Itu agenda sidang perdananya. Adik yang satu lagi juga saya menyiasati untuk buat YouTube tanpa saya mengambil uangnya sama sekali. Saya lebih kayak menjadikan ayo buat YouTube. Orang tuanya pun tiap bulan saya kasih melebihi dengan orang tua saya. Kalau kalian mau tahu semua di sini, uang saya itu masuk perusahaan, tapi uangnya Paula itu punya dia. Saya nggak ambil satu rupiah pun uangnya. Dan kita di sini, harapan saya di sini adalah publik tidak juga 100% langsung percaya, tapi masih yang percaya ya pengakuan dari Pak Embong. Pengakuan itu memang ya kita percaya dia membicarakan seperti itu. Apakah itu fakta? Kita perlu pembuktian. Dan kita juga kedua perlu klarifikasi dari pihak Paula Verhoeven juga. Karena satu, ini kan klarifikasi satu pihak. Dan mengapa dibilang diduga? Karena belum ada bukti bahwa hal tersebut memang terjadi. Nah, kalau dari Paula, sepertinya Paula di sini lebih mengikuti Baim ini akan seperti apa, kedepannya bagaimana. Cuman memang menjadi sebuah catatan di sini yang sangat saya sayangkan adalah Baim di sini itu membuka alasannya, dan saya sih ya ini haknya Baim. Kedua juga saya menghargai karena saya nggak dalam posisi Baim sehingga saya mungkin nggak tahu kondisi emosionalnya seperti apa. Cuman seharusnya ini nggak dibuka secara belatan ya, secara jelas seperti ini, karena saya kebayang nanti anak-anaknya akan seperti apa saat mereka dewasa, karena konten ini akan terus ada sampai mungkin usia mereka 20, 21, 22 tahun nanti. Itulah yang kalau saya pikir seharusnya hal-hal semacam ini itu diselesaikan secara senyap di pengadilan. Lihat kecenderungan netizen itu kan banyak yang lebih kontra dengan Baim Wong, dikatakan sebagai seorang suami yang dinilainya pelit atau bahkan tidak bisa menghargai sang istri Paula dan banyak negatif lainnya. Tetapi dia di sini karena sudah nggak kuat lagi, aku lihat pada saat dia memberikan keterangan, dia mengatakan bahwa saya itu dikhianati oleh istri dan sahabat saya. Saya pernah pergoki yang diawali dengan handphone. Tapi saya tetap melihat ada sebuah pertimbangan, sebenarnya Baim nggak ingin mengungkap ini di situ tadi. Dan ya seharusnya ini sesuatu yang bisa diatur dengan lebih rapi lagi agar ya nggak Baim terlihat emosional, itu satu hal. Saat dia mengatakan alasan dan alasannya itu perselingkuhan, itu penuduhan yang sangat serius, dan benar atau tidak itu kita belum tahu. Tapi sampai detik ini jika tidak ada jawaban dari pihak Paula, maka saya pikir kasihan anak-anaknya di sini. Dan saya pikir seharusnya ini semua bisa disiapkan lebih awal. Secara ya ini opini saya pribadi di sini melihat Baim konversi pers pakai t-shirt bergambar Kang Bayu gitu seperti. Jadi kalau saya pikir seharusnya dia bisa menyiapkan ini dengan lebih siap dulu untuk dia bicara di depan itu dan mempertimbangkan semua hal yang memang harusnya dikatakan. Isu retaknya rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven terus santer diperbincangkan, bahkan sekarang pasangan ini diduga tinggal dalam rumah yang berbeda. Dugaan itu mulai dari pernyataan Baim Wong saat berbincang dengan Melanie Ricardo baru-baru ini, sembari mengiyakan Baim meminta doa yang terbaik untuk rumah tangganya. Paula gak ada di sini, tanya Melanie. Jawaban dari Baim Wong soal ketidakhadiran Paula di rumah mereka semakin membuat publik menaruh perhatian kepada pasangan tersebut. Persoalan terkait pernikahan orang tua hingga mertua juga turut dikulik. Menariknya soal orang tua, Baim Wong sempat mendapatkan wejangan yang menarik mengenai pernikahannya. Orang tuanya menggunakan pernikahan mereka sebagai contoh dalam menjelaskan situasi kepada Baim Wong. Kamu setuju bahwa pernikahan itu sulit? Tanya Melanie mulanya. Ya sulit, jawab Baim Wong. Orang tua gue juga, saking lengketnya bilang emang mama papa cocok? Enggak, cerita Baim. Kemudian orang tua Baim Wong menggunakan sifat terburuk pasangan sebagai contoh.
Bukan soal lari, melainkan menghadapi sifat tersebut. Gimana caranya kamu lihat sifat terjelek dari pasangan? Kalau kamu bisa menghadapi sifat terjelek dia, kawinin. Kalau enggak, jangan, tambah baimbong. Dibilang cocok enggak, tapi kamu harus mengalah ketika sifat itu muncul, tambah baimbong. Berbicara soal kecocokan ayah, dua anak ini juga memiliki pandangan yang tegas. Enggak ada yang cocok 100%, kata Melanie. Enggak, siapa yang di dunia ini cocok 100%? Bohong, semuanya cuma soal saling ngalah, tegas Baimbong. Isu retaknya rumah tangga Baimbong dan Paula Verhoeven terus santer diperbincangkan, bahkan sekarang pasangan ini diduga tinggal dalam rumah yang berbeda. Dugaan itu mulai dari pernyataan Baimbong saat berbincang dengan Melanie Ricardo baru-baru ini, sembari mengiyakan Baimbong meminta doa yang terbaik untuk rumah tangganya. Paula gak ada di sini, Im, tanya Melanie. Jawaban dari Baimbong soal ketidakhadiran Paula di rumah mereka semakin membuat publik menaruh perhatian kepada pasangan tersebut. Persoalan terkait pernikahan orang tua hingga mertua juga turut dikulik. Menariknya soal orang tua, Baimbong sempat mendapatkan wejangan yang menarik mengenai pernikahannya. Orang tuanya menggunakan pernikahan mereka sebagai contoh dalam menjelaskan situasi kepada Baimbong. Kamu setuju bahwa pernikahan itu sulit? Tanya Melanie mulanya. Ya sulit, jawab Baimbong. Orang tua gue juga, saking lengketnya bilang emang mama papa cocok? Enggak, cerita Baim. Kemudian orang tua Baimbong menggunakan sifat terburuk pasangan sebagai contoh. Bukan soal lari, melainkan menghadapi sifat tersebut. Gimana caranya kamu lihat sifat terjelek dari pasangan? Kalau kamu bisa menghadapi sifat terjelek dia, kawinin. Kalau enggak, jangan, tambah Baimbong. Dibilang cocok enggak, tapi kamu harus mengalah ketika sifat itu muncul, tambah Baimbong. Berbicara soal kecocokan ayah, dua anak ini juga memiliki pandangan yang tegas. Gak ada yang cocok 100%, kata Melanie. Enggak, siapa yang di dunia ini cocok 100%? Bohong, semuanya cuma soal saling ngalah, tegas Baimbong.